Shalom pemirsa Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat bekerja sama untuk mengadakan rekaman pelajaran sekolah Sabat ini. Bapak Ibu pemirsa sekalian, bila mana di antara kita ada yang rindu untuk mendapatkan pelayanan, mungkin belajar Alkitab, berdoa, dan apa saja yang bisa kami bantu, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar saudara. Dan tim kami dengan senang hati akan dapat membantu dan melayani Bapak Ibu pemirsa semuanya. Pemirsa yang kami kasihi, pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-12 yang judulnya adalah Ester dan Mordekai. Dan sebagai narasumber kita ada dua hamba Tuhan yang berdedikasi dalam pelayanan. Yang pertama adalah Bapak Erik Tahalele. Beliau adalah Ketua Jemaat Tanjung Perak Surabaya dan juga sebagai anggota Eskom dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Dan beliau juga berkecimpung dalam dunia perpolitikan dan tentunya tahu bagaimana untuk hidup di luar daripada gereja. Kita akan mendapatkan pengalaman dan juga kesaksian daripada beliau. Dan yang kedua adalah narasumber kita, Pendeta Tutri Tumangkeng. Beliau adalah Direktur Penata Layanan dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kiranya kita dapat mengikuti diskusi kita pada saat ini dan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan awali dengan doa. Kami mengundang Bapak Erik dalam doa buka. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau mau izinkan kami untuk berdiskusi sekolah Sabat pada pelajaran ke-12 ini yang menjelaskan, menceritakan bagaimana perjalanan Ester dan Mordekai. Kami percaya, kami yakin Tuhan, semua ini biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semua yang keluar dari ucapan-ucapan kami datang daripada-Mu. Dan semua akan kami gunakan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Memposisikan diri kami tetap sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, begitu besar kuasa kasih-Mu. Buka mata hati dan telinga kami agar mampu memahami pelajaran yang akan kami dengarkan hanya daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. Amin. Pemirsa, untuk ayat inti daripada pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Dan pelajaran kita sepanjang minggu ini dengan judul Ester dan Mordekai, di mana dari pelajaran ini kita dapatkan pelayanan lintas budaya dan bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita di tempat yang kita dilarang untuk mempraktikkan iman kita. Dan dari pelajaran ini kita dapat melihat dalam cara yang unik bahwa cerita daripada pelajaran ini menunjukkan bagaimana umat Tuhan bahkan dalam lingkungan yang asing bisa bersaksi tentang kebenaran. Untuk itu kita akan mendengarkan ringkasan daripada pelajaran kita ini dari kedua narasumber kita yang akan diwali oleh Bapak Erik Tahalele. Kepada Bapak Erik kami persilahkan. Terima kasih Pak Pendeta Victor. Judul ini saya sangat senang dan saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan cerita bagaimana perjuangan Mordekai sehingga Ester ini bisa mendapatkan posisi yang baik dan berada pada wilayah yang berbeda, bukan di tempat kelahirannya dia ini. Dan ayat hafalan kita tadi berkata dari Yesaya, "Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Sesuatu hal yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa sampai ke tempat-tempat yang baru, yang di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Misalnya saya
Bagaimana saya sebagai orang daerah, saya ada di Jawa, saya ada di Surabaya, dengan latar belakang budaya yang agak berbeda. Agak berbeda. Bagaimana mungkin cara saya pada saat saya masa kecil, saya di Ambon menjadi orang Advent, tata ibadah kami, cara ibadah kami di sana berbeda mungkin pada saat kami berada di sini. Bukan Adventnya yang berbeda, tapi lingkungannya yang berbeda. Sama-sama kita berada di gereja Advent, tapi lingkungan gereja kita berada di tempat yang berbeda. Di sini di hari Minggu dikatakan bahwa ditawan dalam budaya asing. Yang dimaksudkan ditawan dalam budaya asing bahwa bagaimana kita mempertahankan iman kita, bagaimana kita menjalankan ibadah kita, bagaimana kita mengikuti aturan-aturan firman yang sudah kita taati sejak kita kecil, sejak kita menerima Yesus sebagai orang Advent. Tapi kita berada di wilayah yang berbeda status budayanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ambil dari Yesaya 29 ayat yang ke-13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjadi jauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat ini saya baca lebih awal karena menurut saya ada konteks yang nyambung bahwa bagaimana kita mempertahankan budaya kita sebagai orang Advent walaupun kita berada di dalam wilayah asing. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan di sini. Akhirnya karena kita berada di tempat yang berbeda, kita mencoba menyesuaikan, mengabaikan sebenarnya budaya yang sudah diajarkan pada kita. Akhirnya kita melaksanakan semua itu hanya karena apa? Perintah manusia. Bukan lagi takut kepada firman Tuhan. Suatu hal yang tidak mudah memang bagi kita, apalagi Pak Pendeta Tutri dan Pendeta Victor dan saudara-saudara sekalian, kita berada di kota besar yang budayanya sudah banyak perubahan. Dibanding mungkin waktu saya berada dulu di daerah, tidak ada banyak godaan. Apalagi hari ini perkembangan medsos begitu besar. Bahkan kita melihat, mohon maaf, mungkin tidak terjadi di tempat, semoga tidak terjadi di tempat saudara. Kadang-kadang ada di dalam gereja yang sudah jelas ada tulisan bahwa jangan menghidupkan handphone, bahkan dikeluarkan di layar. Handphone di garis silang. Tapi kadang-kadang masih dengar kita suara handphone di dalam gereja. Saudara, bagaimana kita mempertahankan budaya yang kita diajarkan pada saat kita menerima Yesus, dipertahankan di tengah-tengah orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Khususnya bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Apa saja tantangan terhadap iman saudara dan saya di dalam kebudayaan saya dan saudara? Bagaimana kita menanggapi hal ini? Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tadi kita lihat di depan tadi bagaimana kita menjadi terang. Di setiap tempat dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi terang bahwa bukan tidak menutup kemungkinan, kita kadang berada di tempat yang gelap, saudara. Kita harus berada kadang-kadang kita sampai ke tempat yang gelap yang tanpa kita sadari. Dengan perbedaan budaya tadi. Sehingga terkadang akhirnya kita melayani Tuhan hanya karena perintah manusia, bukan takut pada firman. Oleh sebab itu kalau kita lihat di hari itu tadi di hari Minggu bagaimana jangan sampai kita ditawan oleh budaya asing, budaya-budaya di tempat yang kita ada. Tantangan bagi bangsa Israel pada saat mereka terpecah belah itu adalah mereka bagaimana untuk tetap mempertahankan budaya mereka di tempat manapun mereka berada. Dan sampai hari ini saya melihat bahwa kita sebagai Israel modern yang ada pada saat ini, sebagai umat-umat Advent yang ada pada saat ini, dimanapun kita berada, janganlah kita mencoba menyesuaikan tempat itu sehingga melupakan budaya asli kita. Pelajaran kita di hari Senin dikatakan apa? Di hadapan pengadilan asing. Nah, di hadapan pengadilan asing. Apa yang terjadi? Pada akhirnya setelah kejatuhan Babel dan kebangkitan media Persia,
Banyak dari orang Yahudi kembali ke tanah leluhur mereka. Tetapi tidak semua kembali. Beberapa orang menetap di tempat mana mereka tinggal selama 1 generasi atau lebih. Dengan latar belakang ini, kita memiliki sedikit konteks untuk cerita tentang Esther pada zaman Raja Ahasiweros. Bagaimana Esther, dia menyesuaikan, dia menjadi salah satu wanita yang terpilih menjadi ratu, mengganti Ratu Wasti pada saat itu. Sesuatu hal yang tidak mudah. Sesuatu hal yang tidak mudah. Dia harus menyesuaikan, dan ternyata raja memilih dia menjadi ratu. Dia menyesuaikan kondisi di sana sebagai seorang pendatang, dan pada akhirnya dia menjadi ratu. Bagaimana budaya dia pertahankan di tempat itu? Bagaimana dia berpegang teguh terhadap apa yang dia dapatkan selama ini? Situasi apakah yang ada dalam pikiran kita agar kita terus menjadi terang? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Esther berusaha untuk tetap mempertahankan itu. Bahkan kalau kita mengikuti ceritanya ya Pak Pendeta, pada saat dia terjepit dengan kondisi seperti itu, dia mengajak bangsa Israel, saudara-saudaranya, untuk apa? Berpuasa. Berarti ada satu hal yang dia percaya, dia pertahankan di kondisi itu, bahwa Tuhan yang dia sembah, itu yang akan menyelesaikan persoalan dia. Dia mengajak semua berpuasa. Apakah di negara itu, di daerah itu ada satu kebudayaan berpuasa? Menurut saya tidak. Tapi dia pertahankan itu. Dengan berpuasa itu, maka Tuhan menjawab semua itu. Oleh sebab itu saudara, yang disampaikan Esther melalui Mordekai, dia meminta semua saudara-saudaranya di mana saja, ayo kita berpuasa. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Komitmen saudara dan saya, kita semua. Kalau kita punya satu keinginan, janganlah kita, kalau boleh saya katakan, bergumul sendiri. Ada banyak saudara kita. Kita mengundang mereka melalui doa untuk sama-sama kita bersekutu. Agar kita bisa mempertahankan apa yang menjadi harapan kita. Ayat inti kita memberikan alasan tadi yang jelas, bahwa kita menjadi terang dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kesaksian tentang kesetiaan Mordekai di hari Selasa, sebagaimana cerita yang saya katakan tadi, Esther dan Mordekai, mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan mereka kalau mereka tidak, walaupun kalau boleh saya katakan, mohon maaf tadi Pak Pendeta katakan bahwa saya juga ada saya masuk dengan passion saya di dunia politik. Kadang-kadang memang kejadian antara Esther dan Mordekai ini kan sebenarnya gerakan politik yang mereka lakukan. Bukan ansih partai ya saya katakan. Gerakan politik yang mereka lakukan. Tapi mereka yakin upaya mereka tidak akan pernah bisa berhasil kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Mereka mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan, dan saya lihat bahwa untuk saat ini hal-hal yang harus kita lakukan, dunia dimanapun kita berada, mau apapun pekerjaan kita, di posisi apapun jabatan kita, berpeganglah kepada komitmen kita kepada Tuhan. Sebagaimana perjuangan yang Esther dan Mordekai. Saya katakan bahwa bagaimana Mordekai dia melakukan cara politik yang menurut semua orang mungkin tidak mungkin, tapi ternyata realita itu terjadi. Dia berdiri di depan pintu gerbang, akhirnya dia bisa masuk. Lama-kelamaan dengan cara politik yang santun, Esther bisa masuk. Dalam pemilihan, kalau kita sekarang itu kan pemilihan Ratu Sejagat. Dia bisa masukkan Esther, akhirnya Esther terpilih. Sebuah perjuangan yang tidak pendek. Sebuah perjuangan yang begitu besar. Dia andalkan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang menurut saya dari kesaksian-kesaksian pelajaran yang terjadi antara Esther dan Mordekai, orang biasa, bahkan kalau boleh dikatakan mereka orang-orang yang tersisihkan. Bagaimana Esther itu kan bagian daripada orang buangan mereka itu. Tawanan. Orang tawanan kan, tawanan. Tapi dia bisa masuk, bahkan dia bisa masuk dalam kekuasaan pemerintahan menjadi ratu. Iya.
Saya pikir banyak kesaksian yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pendeta Tutri bagaimana, dan pada akhirnya dia bisa jadi, ya kalau saya berkata ring satunya raja, sebagai istri kan, sebagai ratu. Ring satu. Dia berada di ring satu, ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan lewat dia. Nah, kira-kira itu yang saya dapatkan, beberapa pelajaran yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, Pak Pendeta. Ya, sebelum ke Pendeta Tutri, mungkin satu ingin saya tanya ke Pak Erik dulu ya. Ya. Ini kan Pak Erik bukan pendeta. Ya. Pendeta Tutri pendeta. Ya. Kami pendeta tidak punya pengalaman hidup di luar gereja ini dalam arti sehari-hari. Mungkin bisa dikasih sedikit bagaimana pengalaman dalam pekerjaan di luar, sejauh mana atau semudah apa kita mempertahankan iman kita untuk menjadi terang di situ. Karena bagi Esther dan Mordekai, mereka tawanan, mereka orang asing di Persia. Bagaimana mereka harus mempertahankan iman mereka tetap setia dalam kondisi yang mereka sebenarnya terjepit di situ. Nah, Pak Erik mungkin ada pengalaman sedikit Pak kepada anggota-anggota jemaat ini. Victor dan Pendeta Tutri, kalau berbicara pengalaman, saya boleh mengambil contoh katanya lagu firman Tuhan. Kalau langit dijadikan kertas, laut dijadikan tinta, tidak cukup saya bersaksi tentang keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya di dunia politik. Orang sering berkata bahwa dunia politik itu adalah dunia gelap, kadang-kadang abu-abu, seperti Fata Morgana yang sulit dipegang. Karena ada banyak orang yang berbicara pagi dia bilang A, sorenya dia bisa jadi B. Itu dunia politik. Tantangan saya sangat besar. Terutama yang pertama saya katakan, kesaksian saya, sering tantangan saya itu terjadi pada hari Sabat. Sering terjadi pada hari Sabat. Tapi saya bersuka cita pada saat waktu saya menjadi anggota DPR, saya bisa dengan doa semua rapat yang dilakukan pada hari Sabat, hari Sabtu, waktu itu mereka, itu bisa kita batalkan. Yang sebelumnya sidang-sidang itu dilakukan pada hari Sabtu. Tapi pada saat saya masuk, saya mencoba mempoles itu. Saya katakan bahwa hari Sabtu itu hari keluarga. Saya kan tidak mungkin bilang kalau saya Advent Hari itu Sabat. hari Sabat. Hari keluarga, marilah mereka. kita istirahat. Dan kenyataan sampai hari ini DPR Surabaya tidak ada lagi rapat-rapat pada hari Sabtu. Karena mereka pikir ya benar ya, kita sudah 6 hari kerja mikiri banyak hal, masa kita nggak ada istirahatnya? Padahal sebenarnya saya secara pribadi ingin istirahat pada hari Sabat itu biar saya bisa bergereja dan saya bisa melayani. Satu itu kesaksian saya yang saya dapatkan. Kedua, mereka itu saya dapatkan tantangan di sana bahwa ada banyak kebijakan-kebijakan yang menurut hati saya itu tidak berkenan sebenarnya di mata Tuhan. Karena lebih banyak mereka kompromi hal-hal yang apa kata kelompok mereka. Sehingga ada keputusan yang sebenarnya mengabaikan kepentingan rakyat. Dan itu menurut saya kan saya salah kalau saya mengikuti itu. Itu tantangan besar saya yang kedua yang saya rasakan. Tantangan besar karena di dalam sana kompromi lebih besar daripada berbicara hal-hal yang bersifat esensi mendasar. Sehingga kadang-kadang masyarakat kaget, loh kok bisa semua ambil keputusan? Karena disitulah kompromi dunia politik. Lah, sebagai anak Tuhan yang ada di sana, Pak Pendeta Tutri dan Pendeta Victor, kadang-kadang saya merasa saya ini hanya satu saset rinso kecil yang harus mencuci pakaian satu bak besar yang secara akal manusia tidak mungkin. Tapi saya berusaha dan sampai hari ini saya berusaha sebisa mungkin saya bisa menjadi terang di tengah-tengah banyak orang yang mungkin berbeda pikiran dengan saya. Tantangan saya paling besar adalah bagaimana Sabat itu saya bisa tetap setia di tengah-tengah budaya yang berbeda. Amin. Nah, jadi gini Pak Pendeta, ya, nambah aja. Memang sekecil apapun peranan kita kan, namanya kalau terang kecil itu kalau digelap kelihatan itu pasti kelihatan. Saya ingat dulu waktu saya di Medan itu berkecimpung di Bamak. Saya ketua 4 Provinsi Sumatera Utara dulu. Ya. Jadi biasanya mereka rapat di Jumat malam, Sabtu, Minggu kan mereka nggak mau ganggu itu. Tapi setelah kita hadir, lama-lama Jumat nggak terganggu. Bisa ngerti juga? Ngerti. Di Sabtu, ya kan kita bijak lah ya.
Kita tidak vulgar bilang, oh saya apa, nggak bisa. Seperti ini, bijak itulah taktik kita. Dan itulah bijak gitu, wisdom. Tuhan sudah kasih itu, bagaimana cara kita mengalihkan ini. Akhirnya kan, intinya itu tadi, kita bisa bebas dari sahabat, bisa grace. Saya dulu waktu di Medan lagi kan makan. Iya. Di Bali, apalagi di Bali. Makan. Saya dengan pendeta siapa dulu, pendeta boleh tak aja. Wih, babi. Akhirnya cerita, oh aku kenal. Sekarang nggak ada lagi itu, udah tahu nanti kalau pendeta Boy, mereka sebut saya Boy. Nah, jadi sekecil apapun peranan kita, itu sangat bermanfaat bagi apa. Nah, jadi itulah memperan. Memang tantangan Pak Erik, betul. sangat besar, agak ribet dan persepsi orang berbeda. Saya sudah lakukan maksimal, karena mereka cuma lihat di luar, tapi yang menjalani ini kita. Jadi artinya begini, saya tidak mau katakan bagi anjing menggongkar villa jalan terus. Kita juga punya wisdom untuk menyampaikan info-info itu sehingga mereka memahami, oh gitu. Karena biasanya Pak Erik, orang yang spektator itu menyilet di luar, tapi orang yang mengerti di TKP. Jadi saya sudah punya pengalaman. Jadi sekecil apapun peranan kita, terang kecil itu bisa dilihat kalau dalam kegelapan. Tapi kalau umpama misalnya terang ini dibanding nggak kelihatan, terang itu bisa dilihat di. Nah, itu satu Pak Pendeta, saya tambahkan masalah makanan. Ada dampak positif saya yang menjadi terang itu tadi lilin kecil. Kita di sana, saya di DPR itu kan setiap hari kan pasti ada makan, disediakan. Sebelum saya ada di sana itu minumannya itu ada 3 macam, ada teh, ada kopi, ada air putih di meja itu. Habis itu makanannya rata-rata biasanya ada udang, pokoknya seafood lah. Karena memang kan itu makanan mahal kan, dan karena itu diberi. Setelah saya masuk mereka tahu saya tidak makan itu. Akhirnya ada kebijakan sama bidang sekretariat, nggak usah pakai teh kopi, kalau memang mau sih bisa diminta, daripada ditaruh tidak diminum. Nah, akhirnya lama-lama semua mengerti. Tanyalah kepada saya, loh Pak Erik kok tidak minum kopi, kok tidak minum teh? Akhirnya saya jelaskan, mereka, oh Pak Erik Advent ya. Tapi akhirnya mereka menyesuaikan, kata Pendeta Tutri tadi. Tidak ada lagi teh, tidak ada lagi kopi di meja, tapi memang mereka sediakan di pinggir. Kalau yang perlu ambil. Yang makanan, sudahlah kita jangan seafood yang sehat-sehat aja lah. Kalau pengen seafood biar bisa pesan sendiri. Kayaknya itu kan juga bagian daripada lilin kecil yang akhirnya mereka tahu bahwa ada, kita tidak bicara firman ya. Mereka tahu bahwa lebih sehat daripada makan seafood itu. Nah, kira-kira begitulah. Artinya paling tidak kita ini masih bisa tetap setia dalam iman. Amin, haleluya. Walaupun mungkin tidak mempengaruhi orang lain. Yang menjadi masalah adalah kita pun terpaut sama orang itu jadi masalah kan dan hilang. Jangan sampai kita terbawa dengan budaya mereka kan. Syukur-syukur kalau kita bisa bertahan dan mereka bisa ikut bisa kita. Menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Pak Erik. Oke, bagian yang kedua, Pendeta Tutri. Bagaimana kita bisa melihat Esther dan Mordekai bisa tetap mempertahankan iman mereka dalam kondisi seperti Pak Erik katakan tadi, mereka orang asing di situ, tidak ada ajaran agama di situ, tapi harus mempertahankan iman. Bagaimana? Mungkin Pendeta Tutri bisa memberikan kesimpulan untuk bagian terakhir pelajaran kita minggu ini. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Victor. Salam sehat bagi kita semua. Jadi memang ini cerita unik juga ini. Ini unik kan? Ini tentang Esther dan Mordekai. Kalau kita cerita tadi, Allah izinkan kadang-kadang tidak masuk akal kita kan? Kan Raja Ahasuerus punya ratu pasti. Tiba-tiba karena sudah ada jalan. Artinya apapun Tuhan sudah atur yang terbaik bagi kita. Kita jalani aja. Di luar kemampuan kita. Di luar tapi kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sesuai petunjuk Dia. Jangan setelah kita di situ kita suka-suka kita. Ya kan saya sendiri. Nah itu. Nah, yang kedua, kenapa mereka bisa mempertahankan? Karena mereka sudah dididik. Budaya Yahudi ketika mereka belum menjadi tawanan dari Babylon kan? Babylon ke Persia ini dulu sekian lama mereka dia. Tapi mereka sudah dididik di kampung halaman mereka. Sama dengan Daniel. Dia dididik, dia pertahankan itu. Memang tantangan seperti Pak Erik, tantangan besar. Tinggal bagaimana kita mau terjebak dengan mereka atau kita bisa menjadi terang, mempengaruhi mereka kan. Nah, jadi ini unik. Dan kalau kita baca ini kitab Esther ini Pak Erik, kayaknya situ tidak bicara mengenai Tuhan kan? Tapi jangan lupa ini semua sejarah ini dari Tuhan. Iya kan? Makanya tadi kalau mereka tidak menggunakan Tuhan, tadi sudah disinggung sedikit Pak Erik bahwa kalau Esther tidak mengandalkan Tuhan, mati dia. Jadi cerita menarik ini. Dan tadi sudah diceritakan Pak Erik tentang bagaimana Naaman itu kan. Akhirnya kan ada rencana-rencana jahat
akhirnya terbuka kan? Malah terbalik. Terbalik. Nah, jadi saya masuk kepada yang ditanyakan oleh pendeta Victor adalah bagaimana peran daripada Esther. Tadi sudah disinggung sedikit Pak Erik. Jadi ketika ada kondisi ya, kondisi untuk pemaksaan. Nah ini dia kan. Dan di akhir zaman kita juga seperti itu kan. Ada pemaksaan. Lalu kemudian ini, satu yang pertama. Esther tahu peraturan di Persia. Dia sangat tahu. Dan dia sepatu itu. Tapi ketika ada apa namanya extraordinary, sesuatu yang mungkin tidak lagi dia bisa pikirkan, dia punya risiko apa? Dia bilang apa? Apa yang Esther bilang? Kalaupun aku mati, saya siap mati. Pernah kita nggak ngomong itu? Siap nggak gitu? Oh, siap nggak? Siap nggak? Kita aja mempertahankan kemarin nggak makan aja kita. Tapi dia berani. Pada kedudukannya apa? Nggak dapat makan aja sudah murtad. Iya. Tapi menariknya, makanya kenapa itu Esther ambil itu? Karena Mordekai kan? Ya. Iya. Karena jadi kita kerjasama. Makanya contoh itu, saudara, karena you di situ selamatkan saya dong. Karena Tuhan tempatkan di situ. Makanya ketika Mordekai bilang, gini, Esther, jangan kau pikir kau di tengah istana kau selamat. Ya. Kamu orang Yahudi. Situlah muncul apa? Identitas daripada mereka. Jangan pikir kau sudah di situ kau selamat. Kamu juga akan mati. Makanya Tuhan tempatkan kamu di situ untuk menyelamatkan bangsa. Iya. Kalau nggak ada omongan Mordekai mungkin terlena dia Pak. Dia terlena. Nah, contoh misalnya kita Dia lupa Sudah asal nyaman, usulnya. sudah nyaman dia kan? nyaman dia. Saya juga kalau begitu kan contoh lah Pak Erik. Nah, kalau saya nyaman kan. Nah, tapi saya seneng ya. Saya masih ingat saya kuliah di Filipina kan yang kita ketemu ngobrol-ngobrol Oh, di iya. anggota DPR. Ngobrol situ enak situ di kantor. Jadi kalau ada akses kita kan lebih enak kan. Iya. Makanya contoh pelajaran sekolah sahabat kita ini bagaimana kita bertemu dengan mereka. Jadi Esther kalau tidak ada info dari Mordekai, jadi kalau kita punya tidak ada info mengingatkan kepada kita, kita bisa terlena. Nah itulah di gereja kita pemeliharaan iman. Jadi ada pertemanan, persahabatan. Nah ketika Mordekai bilang, langsung ambil keputusan. Oke, tapi, nah ini juga kan, tadi sudah dijelaskan, saya nggak bisa sendiri. Selain Tuhan, nah kita juga jangan juga full. Tuhan atur aja, kita diem. Nggak bisa itu. Jadi mesti ada kerjasama, combine. Divine of God dengan human being. Itu pertama. Yang kedua, sesama. Kan hukum Allah kan Matius 22. Kasih kepada Allah, kasih kepada sama. Jadi dua-dua. Nah ketika dia sudah mengandalkan Tuhan, dia minta dukungan siapa? Contoh Pak Erik. Berdoalah. Tuhan kan tidak kasih instan. Ada usaha, kan proses untuk mendapatkan itu. Bukan sekarang instan orang bikin berdoa aja. Berdoa boleh, berdoa harus. Tapi ya perjuangan, tindakan harus ada. Ada proses. Nah, Esther. Tapi dia ini Esther, saya senang dia. Pergi kamu. Berdoa, berpuasa untuk apa? Tapi dia tidak diam-diam. Dia nggak diam-diam. Sudah kamu berpuasa saya. Enggak. Dia juga bilang, saya dan siapa? Bangsa. Dayang-dayang loh. Iya, dayang-dayang. Saya akan berpuasa dan dayang-dayang. Coba bayangkan. Berarti Esther punya pengaruh yang hebat di sini. Dan dia nggak mau dia, kalau apalagi di situ, ini kalau dia Yahudi orang buangan, ngapain walaupun kau ratu, ada pandangan mata. Tapi ketika dia bilang, saya berdoa. Dan akhirnya apa? Hasilnya apa? Mereka mendapatkan keselamatan, kemenangan. Dan sebabnya sampai sekarang ini, orang Yahudi setiap tahun itu mereka merayakan Purim namanya itu. Jadi ucapan syukur karena mereka mendapatkan keselamatan. Yang sebenarnya susah. Kita di tempat ini kan kita contohlah kita sendiri, nggak mungkin kita selamat di situ. Tapi kita selamat. Iya. Mujizat. Makanya mujizat. Orang Israel sekarang ini ya, kan tahun berapa? 67 ya, diserang oleh 6 negara. Itu kan kecil. Mereka cuma 3 juta dulu nggak sampai 3 juta mereka bisa menang. Iya. Karena apa? Sejarah mereka mempertahankan budayanya, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan ada usaha. Kan nggak ada usaha. Kalau Esther tidak akan pernah berhasil kalau apa? Tidak usah. Yang terakhir, saya melihat begini. Ini. Tapi saya juga tidak suka lihat rekayasa Tuhan. Jadi rencana Tuhan. Jadi sebelum dia ketemu raja kan, kalau mau ketemu raja mesti ada raja panggil. Iya. Esther nggak boleh. Lalu dia kasih apa? Kasih toh. Tapi saya lihat sini cerita menarik kan. Mungkin Tuhan suruh kan. Dan dia nekat itu. Dia kan naik di atas kan. Nah, biasa kan laki-laki, sorry ya. Kasih si Daud dulu. Daud sama siapa itu? Batseba. Kan juga lihat kan. Iya. Nah ini kan si
Raja Ahasveros kan dia lihat, siapa? Nah, Esther menggunakan dia punya, ya ini jangan juga salah tangkap ya dalam dia manfaatkan, jadi apa yang talenta sama dia gunakan. Raja lihat, raja terkesan, sehingga waktu dia sudah waktu raja lihat dia, raja berkenan langsung panggil dan akhirnya selamat. Nah, jadi apapun cara yang Tuhan berikan, kalaupun itu kadang-kadang tidak masuk dalam akal kita ya, nggak masuk logika, tapi kalau Tuhan sudah atur, itu yang terbaik. Itu kira-kira. Ya. Okay. Jadi paling tidak mereka sudah dari kecil diajar, makanya ulangan kan. Iya. Kalau kita sudah ajar dari kecil, akan kuat terus. Kita juga orang tua ya, contoh orang tua. Kenapa kita izinkan anak kita pergi jauh-jauh? Karena kita sudah yakin dia sudah belajar dari kecil, usia sekian. Itu Dan ini salah satu pelajaran sampai hari ini ya. Iya. Bahwa bagaimana penekanan iman kepada anak-anak orang Yahudi ini, dimanapun dia berada, tantangan apapun dia terima, dia bisa tetap mempertahankan, bahkan berani mati. Iya. Nah ini dia kan, Itu bahkan ya, berani Dan mati itu ya. kekuatan yang diberikan sejak dini. Iya. Dan itu terjadi sampai hari ini Pak Erik. Bagi orang Yahudi hari ini pun mereka masih begitu. Jadi ini tentunya membuat mereka tetap menjadi kuat walaupun negara kecil di lingkungan dikelilingi oleh negara-negara yang lain kan begitu kan. Tapi kita kan bukan bicara negara, tapi bicara rohani. Nah, kita pun akan bisa mendapatkan hal seperti itu kalau memang kita dari keluarga kita, anak-anak kita, sejak kita menjadi umat Tuhan, diajarkan akan iman dan kebenaran ini dan pegang teguh apapun yang terjadi. Dan hasilnya, kalau kita melihat pelajaran kita, Pak Pendeta Tutir tadi sudah singgung mengenai mujizat Purim, ternyata orang Persia ini ada yang mereka bertobat. Iya toh, mereka bertobat menjadi orang Yahudi. Dampak daripada keteguhannya si Esther itu. Dan bangsa Yahudi yang lain tentunya kan. Jadi ini tentunya pelajaran bagi kita, nggak perlu kita takut untuk mempertahankan iman kita, walaupun mungkin ancamannya maut begitu ya. Nah, tapi tentunya ancaman maut itu tidak menjadi menakutkan karena kita punya pengharapan. Jadi terima kasih. Jadi artinya begini, contoh ya, seperti misalnya Pak Erik lah selama ini. Jadi ada ya pemikiran-pemikiran seperti Alkitabiah lah. Nah, pada saat Tuhan tempatkan kita di satu tempat, ya bukan manfaatkan, ya ambillah peluang itu karena Tuhan sudah tempatkan kita di situ untuk menjadi berkat bagi. Nah, itu dia. Jangan sampai kita terlena. Makanya cerita Esther ini menarik, ya menarik. Makanya ada kerjasama. Kita mengandalkan Tuhan, lalu dukungan dari sesama. Karena itu kan kita manusia sosial. Nah, seperti pelajaran sahabat kita ini cerita Esther Mordekai, mereka kan sebenarnya mereka sepupu ini kan. Sepupu tapi diangkat anak oleh Mordekai, jadi mereka punya hubungan ini. Dan itu mereka punya identitas itu belum diketahui setelah kondisi ini. Nah, kondisi waktu dia di pintu gerbang baru ketahuan dia kan. Nah, cuma ini loh yang perlu kita bayangkan loh, hukum Persia itu. Yang harusnya kan kita kan dibilang Tuhan bilang hormat kepada berikanlah kepada kaisar. Tapi Naaman kan kayaknya ini Pak, ini di pemerintah, ini Bapak di pemerintah ini. Sekali kayaknya dia bandel ya. Karena pejabat dia nggak hormat. Itu yang saya bingung, kok bisa dia nggak hormat? Padahal dia gini kira bagaimana misalnya? Menurut saya begini. Kembali lagi kepada yang disampaikan. Kita kan tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa bagaimana bukan kita tidak pernah. Kita tadi sudah katakan mujizat besar terjadi. Perjalanan Esther tawanan bisa jadi sampai orang nomor 1 di lingkaran terdekat menjadi ratu. Mordekai duduk di depan pintu gerbang, dia bisa lawan Naaman, dia tidak hormat. Kalau secara manusia biasa, rasanya tidak mungkin itu dia lakukan. Padahal dia sudah tahu dampaknya adalah hukuman gantung malahan. Iya, hukuman mati ya. Nah, kalau bukan karena kuasa Tuhan, kira-kira apa mungkin? Oh, tidak mungkin. Iya kan? Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa betul Pendeta Victor, berpegang teguh Tuhan akan menyelesaikan semua. Yang penting kita tetap setia. Yang penting kita tetap setia. Karena cerita Mordekai Esther ini kalau kita ikuti dan kita pelajari benar, hal-hal yang mujizat besar terjadi di sana. Terjadi di sana. Kelihatan cerita ini cerita pendek, tetapi makna besar. Makna besar. Esther Mordekai. Dan ini kan sudah kita pelajari berkali-kali. Kita dengar berkali-kali. Tapi tidak pernah rasanya habis kita menceritakan kisah ini dengan segala kebesaran mujizat yang terjadi. Tuhan, ya. Jadi janganlah pernah kita merasa rendah dimanapun kita berada.
Karena kita punya Allah yang dahsyat, Yang dahsyat. yang akan mengangkat dan menempatkan kita seturut dengan kehendaknya pada tempat yang lebih layak. Amin. Oke, terima kasih Pak Erik. Jadi sangat senang untuk mempelajari pelajaran kita ini ya. Mungkin Kalau tidak ada waktu kita bisa sampai banyak sore ini waktu bicaranya. bisa diskusi. Karena ini pengalaman hidup pada zaman dulu dan hingga hari ini masih kita hadapi. Pemirsa yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan ringkasan dari pelajaran kita dari dua narasumber, dari Pak Erik Tahlili dan juga dari Pendeta Tutu Tumangkeng. Ada satu bagian yang ingin saya bagikan, mengulangi kepada kita semuanya dari pelajaran Sekolah Sahabat kita ini. Dikatakan pada masa lalu Tuhan bekerja dalam sebuah cara melalui wanita-wanita yang berserah, yang bersatu dalam pekerjaannya dengan para pria yang Dia telah pilih untuk berdiri sebagai perwakilannya. Dia menggunakan para wanita itu untuk memperoleh kemenangan yang besar dan yang menentukan. Lebih dari sekali dalam saat-saat yang genting, Dia membawa mereka ke bagian depan dan bekerja melalui mereka untuk keselamatan banyak orang. Melalui Ratu Esther, Allah telah menyelesaikan sebuah kelepasan besar bagi umatnya. Saat kelihatannya tidak ada kuasa untuk menyelamatkan mereka, Esther dan perempuan-perempuan yang terhubung dengannya dengan puasa dan doa dan tindakan yang tepat mengatasi masalah dan membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Di mana tidak ada kesempatan bagi manusia, disitulah ada kesempatan bagi Tuhan untuk memakai kita bila mana kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan tutup diskusi kita. Pendeta Tutu Tumangkeng akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat tentang Esther dan Mordekai. Kiranya pelajaran ini, tuntunan Tuhan, tetap menjadi ingatan bagi kami untuk kami terapkan, mempertahankan iman kesetiaan kami kepadamu Tuhan, di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pak Erik, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.